Keluarga Gracia, saatnya kita akan menyapa Ibu Rini. Shalom Ibu Rini, apa kabar? Ya, shalom Pak Setia dan juga teman-teman. Iya. Bagaimana? Sehat? Kuat? Puji Tuhan, sehat. Iya, puji Tuhan. Boleh Ibu Rini memperkenalkan diri dan juga keluarga serta sekarang berdomisili di mana? Silakan. Ya, shalom, selamat pagi. Saya Rini. Saat ini saya juga ada suami saya, Pendeta Rudi Simon. Saat ini kami dipercayakan untuk kami melayani di Gereja GKP-KR di cabang PIK Pantai Dakapuk di Jakarta. Dan saat ini kami bersyukur kami dikaruniai 2 orang anak. Yang perempuan yang pertama Aiwen, yang kedua laki-laki Ayong. Saat ini karena dalam masa pengobatan, kami tinggal di Gading Serpong di tempat adik saya. Iya. Dengar-dengar ini baru pulang ya dari Pineng ya. Hari apa pulang, Bu? Selasa kemarin, Pak Setia. Selasa. Jadi Iya. Selasa pulang, Sabtu kesaksian ya. Ya, puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan boleh berikan kesehatan, kekuatan. Nah, Iya. Ibu Rini ini dengan kondisi sakit Ibu yang dikatakan ada 2 macam kanker ya, payudara dan ovarium. Iya. Ini kalau boleh diceritakan awalnya apa yang Ibu rasakan dan kemudian pengobatannya sampai dengan sekarang ini. Silakan Ibu boleh menyaksikannya. Iya. Di awal saya itu hanya merasakan kalau ada benjolan di payudara itu juga berawal dari saya iseng gitu ya. Tetapi saya percaya ini bukan sekedar iseng, tetapi saya percaya Tuhan yang menuntun supaya ini terbuka dan kami tahu untuk kami boleh berobat. Jadi awal saya tidur, jadi saya pegang, saya merasa kok tiba-tiba kok ada benjolan yang sudah besar, karena saya nggak pernah merasakan. Kalau dari biasa kan orang mungkin pegang dari kecil, yang saya rasakan benjolan itu sudah besar. Cuman saya nggak merasa sakit atau apapun, kondisi saya sehat semua, tidak ada merasakan nyut-nyut atau apa tuh tidak ada. Jadi hanya ada benjolan saja. Nah, saat itu saya sempat bilang dengan suami saya bilang kok ini ada benjolan lumayan besar gitu. Terus ya kami saat itu sih nggak terlalu panik ya, biasa gitu ya. Kami hanya bawa di dalam doa dan minta Tuhan tolong supaya kalau ini boleh dihilangkan gitu. Nah, cuman makin hari saya merasa dan saya jadi memperhatikan terus. Jadi makin hari kok warna di payudaranya tuh mulai berubah, agak kemerah-merahan begitu. Dan itu di daerah benjolan. Nah, saya mencoba search di internet, saya coba ini ciri-ciri apa kan, cancer atau apa gitu. Tetapi memang indikasi ke situ, ke cancer. Dan semakin hari tuh semakin dikuatkan karena di daerah areola atau di daerah puting itu juga mengeras. Dan ada bintik-bintik kayak lubang yang kecil-kecil gitu. Dan itu lumayan bagi saya, begitu saya search di internet itu memang udah kayak fix itu adalah cancer gitu. Cuman saat itu karena saya dan keluarga kami belum berobat kemanapun, dan kami saat itu gumulkan untuk kami mau berobat kemana. Saya sempat sharing juga ke keluarga, ke adik, ke cici gitu ya. Ini saya ada kondisi begini-begini. Nah, akhirnya mereka bilang udah harus cepat-cepat, nggak boleh lama gitu. Kita akhirnya putuskan untuk kami ke Pineng, untuk saya ke Pineng. Cuma saat itu kami masih buta, kami tidak tahu kami mau ke rumah sakit mana, kami mau ke dokter mana gitu. Jadi sembarang cari di internet, tidak ada info yang misalkan ada, oh ini nih rekomen dokter ini nih, tidak ada gitu. Nah, dengan berjalannya waktu itu saya keingat ada satu orang ibu ya, jemaat, dia itu memang melayani orang yang cancer dan dia suka membawa untuk mereka berobat ke Pineng, namanya Ibu Lulu. Nah, saya bilang sama suami, saya bilang, oh iya ada Bu Lulu ya gitu. Jadi saya langsung Pak Rudi bilang, yaudah coba telepon Bu Lulu, tanya, cari informasi. Akhirnya saya telepon Bu Lulu. Nah, Bu Lulu juga bilang, oh ya oke,
coba ke rumah sakit Adventist saja gitu. Biasa Bu Lulu tuh membawanya ke rumah sakit Adventist untuk mereka yang ada cancer atau ada sakit apa gitu. Akhirnya kami persiapan semua, jadi tiket, hotel, dokter apa kami juga coba untuk appointment. Nah saat itu anak saya coba cari di internet juga, search ini ada dokter Kylie namanya. Nah anak saya mencoba untuk bikin appointment tetapi ditolak karena saat itu saya statusnya masih belum fix cancer. Jadi dokter Kylie ini adalah seorang dokter yang onkologi, jadi dia hanya menerima kalau kita sudah fix cancer. Akhirnya tidak ada, dari Bu Lulu akhirnya ya udah pilih satu orang dokter ini dan udah kami siap untuk kami berangkat gitu ya. Jadi September saya ingat saat itu saya dengan Ibu Lulu dan juga adik saya. Saat itu Pak Rudi masih belum cuti. Jadi saya bertiga dulu untuk kami berobat lah ke situ untuk cari tahu ini apakah ini cancer atau bukan. Nah, ceritanya kami ketemu dokter. Di saat itu saya disuruh USG. USG itu ditemukan sebuah benjolan yang besar, kata dokter sebesar apel, kata dokter saat itu. Tetapi dokter saat itu belum berani untuk mengklaim kalau itu adalah cancer. Jadi dokter itu bilang ini ada 3 titik yang kena di kelenjar getah bening gitu. Jadi karena benjolannya besar tidak boleh diangkat dulu prosedurnya. Dan karena kalau misalkan itu cancer, nah itu bisa memperpendek umur saya, kata dokter begitu. Akhirnya dokter bilang, kamu mamografi dan kita lihat hasil. Kalau misalkan hasil mamografi bagus, kamu tidak perlu biopsi. Tetapi kalau kurang bagus, kamu harus dibiopsi untuk kita memastikan. Akhirnya di hari itu juga saya mamografi. Mamo itu adalah satu alat untuk mendetek apakah kita ada benjolan atau tidak, dan itu lebih spesifik ke dalamnya itu tuh apa gitu. Ketika kita tidak ada benjolan atau apapun, ketika dipres payudara kita itu tidak akan merasakan sakit, tetapi kalau ada benjolan itu sakitnya luar biasa. Dan saat itu saya merasakan ketika dipres payudara kirinya, saya nggak merasakan apapun, tetapi ketika dipres payudara kanan itu sakit luar biasa. Dan ketika menjalani mamografi itu, saya harus masuk sendiri, saya tidak boleh ditemani. Saat itu saya bisa merasakan kalau tangan penyertaan Tuhan itu luar biasa ke saya. Saya tidak panik, saya tenang, karena jujur selama hidup saya itu saya jarang sekali ke dokter. Karena saya itu boleh dibilang saya takut lah sama dokter. Saya kalau nggak kepepet saya tidak akan ke dokter, tidak akan ke rumah sakit gitu. Nah, tetapi saat itu saya harus berjalan sendiri, tetapi saya percaya bahwa saya tidak sendiri, saya bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang memegang saya, menyertai saya. Jadi selama mamografi itu saya hanya berdoa, saya hanya bernyanyi memuji Tuhan dengan semua lagu-lagu puji-pujian yang teringat di kepala saya nyanyikan di dalam hati saya gitu. Nah, setelah mamo itu besoknya kami ketemu dokter bilang kamu harus biopsi gitu, karena saat itu hasil mamo itu dalam bahasa Inggris dan juga banyak istilah-istilah kami nggak terlalu mengerti, tapi memang di dalam mamografi itu ditemukan kalau ada memang benjolan yang sangat besar dan mungkin mengarah ke ganas. Jadi akhirnya besoknya saya dipersiapkan untuk biopsi, jadi harus puasa. Sama seperti mamo, ketika di biopsi itu jadi kita harus disuntik, dimasukin obat sekitar tunggu 45 menit baru kita akan masuk ke dalam sebuah mesin PET scan itu. Untuk ini biopsi ya. Jadi saya di ruangan dokter saat itu, adik saya dan Ibu Lulu harus tunggu di luar. Jadi hanya saya, dokter dan suster. Saat biopsi itu saya merasakan sakit luar biasa. Karena memang di dalam payudara itu jadi dikeluarkan jaringannya lah ya, ada jaringan. Nah, ketika saya lihat jaringannya itu seperti toge, jadi ada tiga kali saya diambil jaringannya, dan itu rasa sakitnya itu lebih dari mamografi gitu. Saat itu yang saya ingat, saya hanya tutup mata, saya tidak berani melihat.
dan saya nyanyikan sebuah lagu. Saya ingatnya adalah lagu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Nah, tetapi saya untuk menyaingi rasa sakit yang saya rasakan itu, saya nyanyi dengan tempo yang lebih cepat gitu. Jadi saya berusaha untuk menyaingi rasa sakit saya itu dengan nyanyi lagu Tuhan Yesus dengan tempo yang lebih cepat. Biasa tempo mungkin 80, saya nyanyi mungkin 120 atau 130 untuk menyaingi rasa sakit itu. Karena saat itu saya tuh nggak bisa teriak, saya nggak bisa nangis gitu. Saya hanya berdoa dan mohon Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan tolong mampukan saya. Saya bilang, Tuhan tolong percepat, karena rasa sakitnya itu luar biasa sakit sekali gitu. Nah, saat itu setelah dibiopsi, dokter katakan 1 minggu hasil biopsi akan keluar gitu. Nah, setelah itu kami pulang ke Indonesia sambil menunggu dari hasil biopsi. Setiap hari yang kami lakukan adalah kami berdoa, dan ada satu hal yang secara khusus saya doakan. Saya tumpang tangan sendiri ke payudara saya yang di sebelah kanan. Saya katakan, hai sel kanker, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kamu tidak boleh pergi kemana-mana, kamu hanya boleh di payudara dan kamu hanya boleh di kelenjar getah bening. Karena saat itu saya sudah tahu kalau kankernya itu atau itu sudah di getah bening. Waktu USG sudah ditemukan 3 titik. Jadi saya hanya setiap kali itu saya selalu tumpang tangan. Saya katakan itu kepada tubuh saya. Saya katakan tidak boleh pergi kemana-mana. Karena kalau menyebar, saya tahu konsekuensinya tuh lebih besar gitu. Akhirnya setelah 5 atau 6 hari saya mencoba untuk telepon dokter, WA dulu, karena dokter sudah pesan kalau sekitar 1 minggu lah, 5-6 hari kamu sudah boleh WA saya, tanya apa hasil sudah keluar. Akhirnya di hari yang ke-5 atau ke-6 saya coba WA dokter, dan dokter membalas dengan telepon saya kembali. Saat itu saya tahu Tuhan menjawab doa kami sekeluarga, tetapi jawaban Tuhan itu adalah tidak gitu. Karena kami berdoa, Tuhan kalau boleh ini bukan cancer. Tapi jawaban Tuhan atas doa-doa kami adalah tidak, kamu akan mengalami cancer. Ada cancer di dalam tubuh saya. Nah, jujur ketika menerima berita dari dokter, saya sempat terdiam, antara mau syok atau juga pokoknya perasaan saya tuh kayak ngambang. Saya tidak nangis, saya juga tidak panik sampai seperti apa gitu. Yang saya rasakan adalah saya terdiam gitu. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan, hanya oke, gitu. Saya kena cancer gitu. Dan saya dikasih tahu kalau cancer saya itu adalah stage 3 gitu, bukan stadium 3. Saya tanyakan di telepon, dokter ini apakah stadium? Kata dokter, no, ini stage. Saya tanyakan terus perbedaan stage dengan stadium itu apa gitu. Tetapi karena komunikasi yang kurang jelas sinyalnya, akhirnya terputus terus. Akhirnya sudah saya tidak ini lagi. Jadi perbedaan stage itu adalah ketika dari hasilnya itu sudah ada di bagian mana yang kena, itu adalah stage. Kalau stadium itu tergantung dari penyebaran. Penyebarannya itu sudah sampai di mana. Kalau sudah di tulang atau mungkin di hati, di otak, paru, nah itu mungkin stage-nya itu lebih tinggi. Stadiumnya lebih tinggi. Jadi stadium itu tergantung dari penyebaran. Gitu. Jadi saat itu saya hanya dikasih tahu saya stage 3. Saat itu saya masih belum tahu kalau saya itu ada cancer di tempat yang lain juga. Yang saya fokuskan adalah di payudara. Karena sepanjang saya ini tidak ada merasakan sakit atau apapun gitu. Semuanya saya sehat gitu. Akhirnya saya dan adik saya dan juga Bu Lulu kami kembali ke Pineng. Kami kembali ke dokter untuk kami komunikasikan, kami bicarakan untuk pengobatan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Di sana dokter katakan saya harus ketemu sama dokter, kemo, dan diberikan pilihan kamu mau ke dokter mana. Nah saat itu saya ingat anak saya pernah memilih dokter Kylie. Jadi saya katakan dokter, saya memilih dokter Kylie untuk pengobatan kemo saya dan selanjutnya. Akhirnya saya harus ketemu dengan dokter Kylie. Dan di sana dibicarakan banyak hal yang harus saya kerjakan.
Jadi mulai dari cek darah itu cek CA. Jadi kalau kita mau tahu di dalam tubuh kita itu ada kanker atau tidak, itu kalau yang untuk payudara itu CA 15.3. Kalau untuk cek ovarium itu 125. Jadi saat itu dokter menyuruh saya untuk cek darah itu, cek CA. Hasil saya itu adalah tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi. Saya lupa itu berapa. Cuman benar-benar nggak tahu berapa ratus kali lipat. Tinggi sekali. Setelah itu saya juga harus cek jenis kanker. Jadi untuk payudara itu ada beberapa jenis. Yang pertama hormon. Jadi hormon itu ada IR dan PR. Saya tipenya IR. IR itu estrogen. Dan yang kedua HER2. Yang ketiga adalah triple negatif breast cancer. Jadi TNBC. Tiga-tiganya negatif. Jadi IR negatif, PR negatif, dan juga HER2-nya negatif. Nah, saya itu tipenya IR positif gitu. Nah, setelah itu juga saya juga harus menjalani PET scan. PET scan itu jadi kita dimasukkan ke dalam sebuah mesin dan kita disuntikkan sebuah cairan. Cairan itulah yang akan menjalar di seluruh tubuh kita, dan itu akan ada warna kalau ada kanker di dalam tubuh kita. Saat itu di dalam menunggu saya dimasukin ke dalam mesin PET scan itu, saya juga harus sendiri gitu. Adik saya, Ibu Lulu, mereka tidak boleh masuk, hanya saya sendiri. Tapi sungguh saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih saya kekuatan yang luar biasa. Karena sejujurnya saya bukan orang yang kuat atau ini, saya penakut gitu. Saya nggak pernah masuk ruang operasi atau apapun, karena melahirkan pun saya normal. Tetapi untuk saat itu saya benar-benar harus menjalani itu seorang diri. Tetapi saya tahu kalau saya itu bersama dengan Tuhan. Makanya itu yang menjadi kekuatan buat saya menjalani setiap proses yang ada. Untuk saya harus jalani sendiri, atau saya boleh ditemani dengan adik dan Bu Lulu, atau dengan suami saya gitu. Ketika saya sendiri, penyertaan Tuhan yang luar biasa gitu. Nah, hasil PET scan 1 minggu keluar. Nah, sambil menunggu dari hasil PET scan keluar itu, banyak hal yang kami lakukan gitu. Mulai dari, karena saya di Pineng bersama dengan adik dan Bu Lulu, suami saya, keluarga saya, anak-anak saya di Jakarta, kami tetap terhubung dengan Mesbah Doa. Jadi setiap malam Pak Rudi selalu kita on ya, jadi kita pakai Zoom seluruh keluarga saya. Jadi dari adik saya dan anak saya, anaknya adik saya, cici saya dan keluarganya, adik saya yang ada di Melbourne, semuanya kami kumpul, kami bernyanyi, kami berdoa, menyerahkan semua proses pengobatan saya, dan Tuhan kasih kekuatan untuk saya bisa melewati itu semua. Jadi setiap malam tuh kami terhubung dengan Mesbah Doa Keluarga. Nah, hasil PET scan keluar, dan hasilnya itu adalah kanker itu hanya ada di payudara saya dan hanya ada di kelenjar getah bening. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar dan menjawab doa saya. Karena kalau menyebar ke tulang atau ke hati, ke paru ataupun ke otak, dokter Kylie katakan, dokter kemo saya katakan, beliau angkat tangan gitu. Dan saya bersyukur. Sebelum masuk ke PET scan itu, saya sempat berlutut di toilet. Karena saat itu saya merasakan tempat yang paling nyaman itu di toilet. Jadi sebelum masuk ke mesin, saya diizinkan untuk ke toilet. Di dalam toilet itu saya berlutut dan saya angkat tangan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saat ini saya angkat tangan, saya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Saya mohon Tuhan tolong supaya benar kanker ini hanya ada di payudara dan di kelenjar getah bening saya. Dan saya bersyukur karena Tuhan mendengar doa saya, Tuhan menjawab sesuai dengan kerinduan saya, gitu. Tetapi ada yang Tuhan singkapkan, yaitu ada ditemukan sebuah benjolan yang sangat-sangat besar di dalam rahim saya. Saya selama ini tuh tidak pernah merasakan perut saya kembung atau besar atau
sakit tidak pernah. Menstruasi saya lancar semua. Dan ketika menstruasi pun maaf, semuanya saya tidak merasakan sakit atau apapun, normal seperti orang sehat, tidak ada apa-apa gitu. Kan kadangkala orang yang ini mungkin waktu mens mereka bisa merasakan sakit perut gitu. Saya tidak. Tetapi ketika PET scan, Tuhan singkapkan ada sebuah benjolan yang sangat besar yang isinya cairan. Dan dokter Kylie katakan dia tidak tahu itu apa gitu. Saya diharuskan untuk ketemu dengan dokter kandungan gitu. Akhirnya di hari itu juga saya ketemu dengan dokter kandungan, saya di pap smear, saya cek serviks, dan puji Tuhan tidak ada kanker serviks, saya negatif. Tetapi dokter kandungan katakan kalau dia tidak berani biopsi terlebih dahulu sebelum diangkat gitu, karena besarnya benjolan itu dan isinya tuh cairan, dia tidak berani. Akhirnya tiga dokter itu mereka berunding gitu, yang harus dilakukan apa dulu, karena kalau di kanker payudara, kalau benjolannya besar, langkah yang harus dilakukan pertama sebenarnya adalah harus dikemo dulu. Setelah benjolannya kecil, baru boleh diangkat. Sedangkan di rahim harus diangkat dulu, baru bisa dibiopsi untuk menentukan apakah ada kanker atau tidak. Gitu. Sedangkan dari PET scan ditemukan sebuah warna di dalam rahim itu. Akhirnya mereka minta waktu, dokter kasih tahu mereka akan runding, mereka akan rapatkan apa yang harus dilakukan terhadap saya. Kemo dulukah atau angkat dulu. Akhirnya saya dapat keputusan dari dokter kalau saya harus angkat. Jadi dalam satu operasi itu saya langsung angkat payudara, jadi mastektomi, payudara secara keseluruhan, dan juga rahim saya, indung telur saya semuanya diangkat supaya aman. Nah, di dalam operasi itu saya bersyukur karena saya ditemani oleh orang-orang yang menyayangi saya, suami saya, adik saya, Bu Luluh, bahkan suaminya juga yang ikut mendampingi saya gitu. Nah, di dalam operasi itu saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu atas saya itu luar biasa. Secara khusus di Rumah Sakit Adventist itu adalah Rumah Sakit Advent Kristen. Jadi ketika di dalam ruangan operasi itu saya sendiri tidak bisa, atau kita mungkin biasa bisa pegang handphone atau apa, ini tidak bisa. Jadi benar-benar hanya sendiri, dan saya saat itu hanya berdoa, saya bernyanyi di dalam hati, saya nyanyikan lagu Tiang Awan Tiang Api, saya nyanyikan semua lagu yang saya ingat, yang saya nyanyikan selama ini. Dan ada satu hal yang menguatkan saya, itu di depan ruang operasi itu ada sebuah gambar yang lumayan besar. Gambar itu adalah gambar tangan Tuhan Yesus itu sedang memegang tangan dokter. Jadi tangan Tuhan Yesus memegang tangan dokter yang sedang mengoperasi. Itu benar-benar menguatkan saya gitu. Jadi saya tenang, saya kuat, saya siap untuk menjalani operasi. Nah, saya menunggu lumayan lama karena memang jadwal dokter itu operasi banyak gitu. Jadi saya lumayan menunggu di ruangan itu sendiri. Jadi saya banyak sekali waktu untuk saya berinteraksi dengan Tuhan. Saya bisa bernyanyi, saya bisa membacakan atau menghafal ayat-ayat Alkitab yang saya ingat gitu, Mazmur 23, ya Tuhan adalah gembalaku. Banyak hal yang bisa saya lakukan sendiri bersama dengan Tuhan ketika saya menunggu untuk masuk ke dalam ruang operasi. Nah, singkat cerita, saya operasi, semua berjalan dengan lancar dengan penyertaan Tuhan. Tuhan pakai tangan dokter untuk kandungan ataupun payudara, semua berjalan dengan lancar gitu. Nah, setelah operasi, jadi hasil saya yang diambil dengan biopsi kembali, dan dokter katakan bahwa fix kanker payudara saya itu adalah stadium 3C karena sudah menyebar di kelenjar getah bening itu 13 titik. Yang awalnya ketemu di USG hanya 3 titik, ketika lagi operasi 13 titik ditemukan. Jadi saya stadiumnya 3C. Dan kanker ovarium saya dari yang harusnya stadium 1A, tapi ketika dokter lagi operasi, jadi isi benjolan saya, kata dokter, itu adalah kista darah. Kista darahnya itu ketika diangkat itu pecah.
gitu, karena mungkin terlalu besar jadi pecah. Takutnya itu sel kankernya itu bisa menyebar gitu kata dokter kandungan. Jadi status saya dari 1A itu meningkat menjadi 1C gitu. Jadi di dalam kisah darah itu ada dagingnya itulah yang sel kankernya ada di dalam daging itu. Jadi itu yang dibiopsi dan itu fix itu adalah kanker. Jadi saya divonis 2 kanker, stadium payudara stadium 3C dan juga kanker ovarium 1C gitu. Akhirnya selesai untuk masa saya di istirahat di rumah sakit. Setelah lakukan ini itu, kami pulang kembali ke Indonesia untuk sekitar lebih kurang 1 bulan lah. Saya harus menjalani kemo, radioterapi dan juga konsumsi obat-obatan, kata dokter Kylie begitu. Nah, akhirnya lebih kurang 1 bulan, akhirnya saya dan adik saya kami harus kembali ke Penang untuk menjalani kemo gitu ya. Jadi kemo pertama saya masih ditemani dengan adik saya, dan kemo selanjutnya sampai dengan hari ini saya bersama dengan suami saya, ditemani oleh suami saya. Jadi di dalam persiapan kemo itu banyak hal yang harus dilakukan. Itu saya periksa jantung, saya juga gigi, karena kata dokter Kylie setelah saya kemo tidak boleh ada cabut gigi, tidak boleh gitu. Jadi sebelum kemo gigi saya itu udah dicabut 4 karena akarnya itu tidak kuat, bukan karena ada bolong atau apa, tidak, karena akarnya tidak kuat. Jadi dalam 1 hari itu saya harus cabut gigi 4 gitu. Jadi siangnya 2, sorenya 2, karena besoknya saya sudah harus menjalani kemo gitu. Setelah itu saya juga harus cek CA, karena setelah payudara diangkat, ovarium saya ini diangkat semua. Saya bersyukur CA-nya itu benar-benar normal, di dalam batas normal gitu. Saya ada sempat tanyakan ke dokter Kylie, dokter, saya kan sudah normal nih, saya nggak perlu di kemo dong. Saya punya pengharapan seperti itu gitu ya. Tetapi dokter Kylie bilang, no, tidak boleh, tetap harus kemo supaya ini benar-benar bersih, sel kankernya benar-benar mati gitu. Akhirnya saya dibicarakan kemo saya itu 2 tahap. Jadi tahap pertama itu adalah 1 minggu 1 kali, itu sebanyak 12 kali. Nah, itu adalah khusus untuk payudara dan ovarium, itu lebih ringan. Tahap yang kedua 3 minggu 1 kali, itu sebanyak 4 kali. Nah, itu yang lebih berat, itu khusus untuk payudara. Efek-efek kemo dokter sebutkan banyak sekali ya, mual, susah BAB atau mungkin diare, mungkin badan saya tulang-tulangnya sakit, apalagi yang pasti rambut botak, gundul gitu, karena rontok gitu ya. Dan masih banyak sih efek-efek samping yang dokter sudah katakan, tetapi saya bersyukur karena dokter dia mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Jadi saya dibekali dengan semua obat-obatan, obat mual, obat susah diare, obat yang mungkin susah BAB atau apa, semua dibekali. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, di dalam sepanjang kemo Tuhan kasih saya kekuatan, kemampuan untuk saya bolak-balik dari Penang ke Jakarta. Jadi setelah kemo saya kembali ke Jakarta, minggu depannya lagi saya kemo, balik lagi ke Jakarta. Tuhan kasih saya kekuatan, dan juga suami kami bisa punya badan yang sehat, kami bisa bolak-balik Jakarta Penang begitu ya. Dan saya bersyukur tidak banyak efek samping yang saya rasakan gitu. Mual iya, nggak bisa makan, betul saya tidak bisa makan, tetapi ada kalanya juga saya sehat gitu, saya bisa makan, saya bisa beraktivitas gitu, saya bisa melakukan apa, nggak sepanjang tidur terus, tidak. Tapi ada kalanya juga memang saya tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi saya rasakan mual, susah BAB, sampai bahkan saya harus ke rumah sakit untuk saya enema. Enema itu jadi disuntikan sebuah cairan untuk kita bisa BAB gitu. Nah, saya juga dikasih tahu minggu ketiga rambut kamu akan rontok, dan memang benar. Di minggu yang ketiga ketika saya bangun, wah
rambut saya udah banyak sekali dibantal gitu. Jadi di mana-mana di baju semua juga benar-benar rontok. Seperti yang kita nonton mungkin di film atau mungkin kita lihat di media sosial lah ya, orang-orang yang kemo, yang cancer, memang benar. Begitu kita tarik begini, kita pegang aja begini, shred, itu rambutnya banyak sekali gitu. Ketika saya dibotakin atau digundulin begitu, saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya merasakan kalau sepanjang saya dari awal sampai dengan terakhir ini, penyertaan Tuhan itu luar biasa terhadap saya. Kekuatan Tuhan itu luar biasa. Bukan dengan kekuatan saya. Saat itu saya tidak nangis, karena saya melihat banyak ya juga teman-teman yang ini nangis. Mereka juga cerita waktu mereka dibotakin mereka nangis. Tetapi yang saya rasakan adalah saya bisa terima. Saya bisa menerima kalau saya harus dibotakin gitu. Saya bisa terima. Jadi saya siapkan hati, karena dokter sebelumnya sudah katakan 3 minggu kamu akan rambut rontok. Saya sudah siapkan hati, saya sudah membayangkan bagaimana ya nanti ketika saya digundulin gitu. Waktu digundul apakah saya siap? Karena kita wanita, rambut itu adalah mahkota gitu. Nah, saat itu saya siapkan hati saya gitu. Jadi waktu dibotakin saya juga nggak ke salon, suami saya yang gundulin gitu, sama dengan cicit saya. Saya bersyukur di dalam proses saya sakit sampai dengan pengobatan semua, banyak sekali teman-teman, keluarga, anak-anak, suami, semuanya tuh mensupport saya dengan luar biasa. Khususnya jemaat hamba Tuhan dari PKR PIK ya, gereja di tempat di mana kami melayani di situ. Saya merasakan bahwa mereka itu memberikan support terus ke saya gitu. Setiap kali saya mau kemo, ada aja mereka yang WhatsApp, semangat ya Bu Rini gitu, Ibu pasti bisa, Ibu sembuh. Banyak sekali mereka yang mensupport saya, dan saya tahu setiap minggu juga saya selalu didoakan di atas mimbar. Saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan itu luar biasa menyertai saya gitu. Di dalam sepanjang kemo itu saya juga harus tes genetika. Jadi tes genetika itu untuk menentukan apakah kanker saya itu adalah keturunan atau bukan, tes genetik atau bukan. Kalau tes genetikanya positif, berarti anak saya yang perempuan, saudara saya yang perempuan, 50% mereka pasti akan kena kanker gitu. Dan payudara sebelah kiri saya harus diangkat kalau positif. Dan yang luar biasa juga adalah obat-obatannya itu mahal sekali, dokter sudah katakan itu. Dan saya hitung saat itu di dalam rupiah lebih kurang 800 juta untuk obat kalau genetikanya positif. Itu membuat saya dan keluarga kita benar-benar bergumul. Tuhan tolong, Tuhan tahu kekuatan kami, Tuhan tahu kemampuan kami sampai di mana. Dan saya bersyukur kalau Tuhan benar-benar baik kepada saya dan juga keluarga. Karena hasil genetikanya itu adalah negatif. Itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa baiknya. Nah, kemo saya jalanin di awal, saya merasa aduh Tuhan itu ya panjang sekali ya. Sampai berbulan-bulan nih saya hitung nih, 1 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali saya udah hitung. Wah, sampai tahun depan, jadi tahun ini baru selesai, aduh lama sekali gitu. Tapi saya bersyukur ketika saya menjalani hari demi hari dengan sukacita, dengan support dari semua. Wah, kemo boleh selesai, saya bisa jalani dengan luar biasa. Dan minggu yang terakhir ini, yang saya baru pulang ini, saya baru menyelesaikan radioterapi juga 15 kali. Jadi setiap hari 15 kali untuk radioterapi gitu. Dan saya bersyukur boleh menyelesaikan radioterapi terakhir, dan pengobatan selanjutnya saya tinggal minum obat. Saya bersyukur karena semua penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan saya gitu. Dan banyak hal yang saya dapatkan dari cancer yang saya alami itu, bahwa penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kita harus bisa menerima dengan kondisi yang ada gitu. Kita tidak boleh komplain sama Tuhan gitu, seperti payudara diambil, rahim diambil gitu ya. Sebenarnya itu bukan diambil ya. Malam sebelum operasi saya katakan sama Tuhan, waktu saya lagi mandi ya di kamar mandi, saya katakan Tuhan terima kasih untuk
47 tahun Tuhan boleh titipkan payudara ini untuk saya. Saya bersyukur Tuhan untuk 47 tahun Tuhan boleh titipkan rahim ini untuk saya. Tuhan karuniakan 2 orang anak yang luar biasa melalui rahim. Terima kasih Tuhan. Dan besok rahim dan juga payudara ini akan berpisah dengan saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Yang itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya juga menjalani hari demi hari dengan sukacita, karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, itu yang saya coba praktekkan dalam kehidupan saya, dan yang luar biasa adalah kekuatan penyertaan Tuhan atas hidup saya sampai dengan detik ini. Puji Tuhan ya, Tuhan sertai dengan luar biasa ya Bu ya. Iya, amin Pak. Ini yang beberapa minggu terakhir ini kan sempat berkenalan dengan sahabat orang sakit ya melalui Pendeta Thompson. Iya, betul Pak. Ya. Iya. Bagaimana kesan-kesan Ibu? Boleh dikunjungi, boleh beribadah bersama ya? Beribadah bersama. Bagaimana kesan-kesan Ibu ketika berjumpa dengan sahabat orang sakit di sana? Ya, saya bersyukur karena kami boleh dipertemukan dengan Pak Thompson, dengan juga teman-teman di sana yang mungkin kami juga ada yang seperjuangan, cancer atau mungkin juga ada penyakit yang lain. Saya secara pribadi saya merasa wow, luar biasa ada pelayanan seperti ini gitu. Karena selama ini saya tidak secara awam ya, kami nggak pernah tahu kalau ada pelayanan seperti ini. Pak Thompson juga luar biasa. Kami punya waktu untuk kami boleh bertemu, dan saya boleh didoakan secara khusus oleh Pak Thompson, dan kami boleh beribadah di sana, dan kami sempat beribadah 2 kali, dan bahkan kami diberikan kesempatan untuk Pak Rudi juga boleh melayani. Saya juga boleh membagikan berkat Tuhan di situ, bersaksi di sana, dan luar biasa. Ada pelayanan SOS ini luar biasa. Karena di sana mungkin kami yang merantau ke situ ya, boleh dibilang di situ ada ketemu dengan teman-teman yang dari Indonesia tuh, wah senang sekali, luar biasa. Apalagi dengan teman-teman yang satu perjuangan, kami boleh saling memberikan semangat gitu. Iya, puji Tuhan. Sahabat orang sakit ada melayani di berbagai kota ya. Di Indonesia sudah pasti, pusat kita ada di Singapura. Lalu kemudian sekarang ini sahabat orang sakit bukan hanya ada di Asia, tapi juga ada di Eropa, ada di Amerika. Ya, nah rumah singgah kami di Penang belum ada, tapi rumah singgah sudah ada di Malaka. Di Indonesia juga sudah ada di berbagai kota besar, dan nanti bulan Juni akan ada buka rumah singgah di kota Surabaya, Jakarta ada. Ya, rumah singgah ini digunakan untuk pasien yang berobat, berasal dari luar kota, datang berobat, dan kami menyediakan tempat tinggal gratis. Bahan-bahan makanan sudah ada disiapkan, silakan tinggal memasaknya ya. Tinggal memasaknya itu juga dengan gratis. Nah, ini boleh berjalan dengan baik. Berharap ke depan bisa lebih lagi, bisa dilakukan lebih lagi. Ini pasti memberkati orang-orang. Kalau yang di Jakarta, rumah singgah di Jakarta ini beberapa pasien dari Papua. Ya, dari Papua mereka datang dengan kondisi kanker, tumor dan lain sebagainya. Ya, bersyukur kita boleh bersama-sama melayani, bersama-sama diberkati. Ya, terima kasih Ibu Rini yang sudah menyaksikan pertolongan Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang meneguhkan Ibu apa khususnya Ibu? Oh, saya diteguhkan melalui Yeremia 29 ayat 11. Karena saya tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan juga Pengkhotbah 3 ayat 11a, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu dua ayat yang luar biasa buat saya. Amin. Nah, ini pujian yang memberkati, mau nyanyi lagu ciptaan sendiri katanya ya. Oke, silakan Bu. Iya. Oke, kita dengarkan pujian ya. Di hari yang ku jalani, suka duka yang ku lewati,
melewati angin badai. Namun kita rancanganmu yang terbaik bagiku. Yesus, engkaulah kekuatanku. Ku mau bersyukur dan bersyukur dan selalu bersyukur. Yesus pimpin dan selalu sertai hidupku. Ku mau bersyukur dan bersyukur dan selalu bersyukur. Rancanganmu yang terindah dalam hidupku. Mau bersyukur dan bersyukur dan selalu bersyukur. Yesus pimpin dan selalu sertai hidupku. Ku mau bersyukur dan bersyukur dan selalu bersyukur. Rancanganmu yang terindah dalam hidupku. Ku mau tetap percaya, ku mau tetap setia, ku saksikan kebaikanmu di sepanjang hidupku. Yesus, engkau sahabat yang selalu sertaku. Amin. Ya, ini judulnya apa nih, Bu? Saya beri judul Yesus sertaku, karena di dalam semua pengobatan saya, mulai dari saya cancer sampai dengan detik ini, saya tidak pernah merasakan kalau saya berjalan sendiri. Ada Yesus yang selalu menyertai saya, memberikan saya kekuatan. Dan kalau saya boleh mengalami, Tuhan izinkan alami cancer ini, saya tahu ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah buat saya. Amin, amin. Iya. Jadi kita bersyukur menyaksikan bagaimana tangan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa menyertai Ibu Rini. Sekarang sudah mulai tumbuh rambut, Ibu ya? Sudah mulai, Pak. Sudah mulai. Ini juga mujizat Tuhan. Memang kadang-kala ada orang yang di kemo rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Jadi kalau habis di kemo rambut masih bisa tumbuh, itu anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, apalagi buat wanita ya. Kalau sampai nggak tumbuh kan masalah ini. Ya, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Rini yang sudah boleh menjadi berkat. Ya, Pendeta Rudi, suami dari Ibu Rini ini satu alumni dari SDT Iman sama-sama dengan saya dan istri saya. Ya, jadi kami satu alma mater. Begitu saya dengar Ibu Rini berobat di Malai, kemudian saya coba connect dengan Pendeta Thompson, perwakilan SOS yang ada di Pineng sana. Ya, Pak Thompson memang melayani orang-orang sakit yang ada di sana. Jadi buat rekan-rekan kalau ada keluarga yang sakit berobat ke Malaysia, khususnya ke Pineng dan Melaka, ya perlu pelayanan, kami siap mendukung. Kalau di Indonesia di berbagai kota kami ada. Ya, untuk Jakarta tanggal 1 Juni nanti akan diadakan training sahabat orang sakit. Bagi mereka yang terbeban, saya pengen melayani juga orang sakit, silakan. Nanti bisa menghubungi saya akan kasihkan link untuk pendaftarannya. Untuk yang di Jakarta, ya akan dibuka, akan ada training tanggal 1, itu hari Sabtu. Ya, dari pagi sampai sore, trainingnya seharian. Ya, dan nanti juga ada prakteknya. Jadi bukan hanya teori tapi juga ada prakteknya.